Halo, Anda adalah Nona Wan. Saya asistennya. Nona Wan dia. Saya hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Mari kita pergi. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Ini adalah ruang tamu. Struktur rumah ini sangat stabil. Jika itu rumah biasa, ini sangat baik untuk keturunan. Saya ingin tahu apa yang Nona Wan katakan. Keindahan rumah ini adalah pola yang baik dan kualitas tinggi, dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Saya akan menontonnya sendiri. Apa yang begitu baik tentang rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu baik. Ayo mari kita cari yang lain. Baiklah, saya akan pergi ke yang berikutnya. Bukan. Tunggu sebentar. Biarkan saya berbicara dengannya. Maaf, Nona Wan ini skung. Saya akan berbicara dengan Anda dalam 2 menit. Adapun struktur spasial rumah, ruang untuk apresiasi, itu tidak berarti apa-apa bagi Anda. Karena Anda telah melihat terlalu banyak suite. Benar. Tapi apa yang saya coba katakan adalah bahwa Anda sedang melihat rumah sekarang. Seperti memilih naskah. Anda satu-satunya yang telah melihatnya. Anda tahu itu. Apakah Anda menyukai karakter ini atau tidak? Apakah cerita ini cocok untuk Anda atau tidak? Benar. Dan setiap rumah, semuanya spiritual. Sementara Anda memilihnya, itu juga memilih Anda. Jadi apa yang akan saya katakan adalah Nona Wan rumah yang baik seperti pertunjukan. Kehilangan desa tidak ada toko. Cukup. Kamu belum selesai dengan ini. Pegang tanganku. Baiklah. Aku akan melihat rumah-rumah lainnya. Kamu menjual medali emas. Kamu sudah di jalur yang benar. Kamu sudah di jalur yang benar. Kamu harus melipat di selokan. Kamu tahu ini malam besar untukmu. Kamu tahu siapa Nona Wan. Dia sudah melihat hampir semua rumah di Beijing. Tidak buruk teman, hanya masuk. Aku. Ini bukan. Kamu tidak perlu. Aku tahu aku tidak ingin naik. Kamu adalah Wan. Akulah yang kamu inginkan. Masuk ke mobil. Tentu saja kamar pernikahan Helen harus dipilih dengan hati-hati. Kamu tidak tahu betapa pentingnya ini bagi seorang gadis. Baiklah. Mari kita lupakan saja. Jangan khawatir, aku orang yang sangat selektif. Sayang, Nona Wan, bagaimana menurutmu tentang suite ini? Masih puas? Sayang, kamu belum membaca skrip kerjasama produksi. terlalu banyak tempat yang menggunakan bahasa Inggris. Mari kita gunakan dubbing saja. Kita sedang go international sekarang. Sama sekali tidak ada dubbing. Bahkan tidak ada pengganti. Tenang saja, lihat skripnya. Aku akan menandaimu dalam bahasa Cina. Apa ini? Siapa yang bisa mengerti itu? Sopir utama, tolong hentikan mobil di depan. Ya Nona Wan. Aku akan memberimu ini. Ini adalah ringkasanku sendiri. Semoga ini bermanfaat untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Melihat rumah. Kamu bicara tentang desain. Sekarang kamu mengajari saya bahasa Inggris. Apakah semua mahasiswa pasca sarjana di perusahaanmu? Tidak. Orang yang bekerja tidak berarti tidak berpendidikan. Setiap dari kita berada dalam situasi yang berbeda. Apakah kamu ingin rumah ini atau tidak? Ini adalah kesepakatan terakhir saya. Saya harap kamu bisa menemukan rumah yang memuaskan. Jangan khawatir. Saya memiliki integritas profesional. Apa yang kamu lakukan? Saya bertemu dengan klien besar. Akun penting. Apakah perusahaan kita yang mengiklankan real estate? Benar. Pemiliknya akan segera kembali. Tentang menjadi tua. Manajer. Ya, saya baru saja selesai membujuk Nona Wan. Jangan khawatir tentang itu. Saya akan merawatnya dengan baik. Baiklah, saya tidak berbicara denganmu. Sudah terlalu larut, saya akan tidur. Kalau tidak, saya benar-benar tidak punya tenaga untuk membujuknya di siang hari. Baiklah, sampai jumpa. Pelanggan cantik.
Tidak heran kamu berhenti dari pekerjaan dan menerima pesanan. Ketika kamu melihat rumah begitu larut. Ini adalah klien terakhir saya. Seperti kamu. Apa? Seperti saya. Nilai kecantikan tinggi, temperamen besar. Nilai kecantikan saya adalah siapa yang bisa. Itu adalah kecantikan yang tidak berani mengatakan. Tapi saya tidak segila kamu. Tapi tidak apa-apa, saya akan keluar dari penderitaan saya. Kamu tidak perlu saya melayanimu. Untuk merayakan, kamu melayani Ratu Ben. Mari makan malam besok. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan menggunakan makananmu sebagai alasan. Saya cukup baik untuk mengantarmu. Setidaknya kita akan bekerja bersama. Permainan ini sampai pada akhirnya. Ini pasti pesta pembunuhan. Pesta pembunuhan apa? Apakah kamu pulang ke rumah atau pergi ke luar negeri? Mereka menghilang ke dalam lautan orang. Kita berada di jalan yang berbeda. Sudah tidak mungkin untuk bekerja sama lagi. Kupikir kita akan sukses besar. Lain. Mari kita bicarakan besok. Jangan lupa makan siang bersama. Aku sudah buat reservasi. Boleh aku antar kamu? Tidak apa-apa. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat. Nona Wan akan datang hari ini untuk memilih kamar. Sungguh kehormatan besar bagi kami. Sangka, kamu adalah orang terakhir dalam hidupku. Aku sudah melihat yang terbesar. Sangat senang bertemu denganmu. Mari kita sambut. Ayo masuk. Nona Wan, lihatlah kami. Lingkungan hijau di luar sangat bagus. Perusahaan kami mengeluarkan banyak uang. Kamu melihat tanaman hijau semua dari selatan. Tidak berhenti syuting. Kami di sini untuk membeli rumah, bukan untuk wawancara. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu? Baiklah, baiklah, baiklah. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Datang dan pergi. Ku dengar kamu membeli rumah di Villa Luneng. Apakah itu kamar pengantin dengan Tuan Qian Xiao Hao? Benarkah? Siapa Qian Xiao Hao? Benarkah? Ku dengar kalian berdua sudah dapat sertifikat. Bunga keramik. Bukan. Semua salah, semua salah. Silakan masuk. Nona Wan, Nona Wan. Kalian saling kenal. Mari kita jadi tim. Tidak, biarkan aku jelaskan. Apa kualifikasi profesional kamu? Beli rumah. Berangan-angan. Keramik dan bunga porselen. Antar kamu. Kamu psikopat. Kenapa kamu berteriak? Apa yang kamu mau? Kamu senang menyiksaku. Bagaimana denganmu? Aku siapkan makan malam dan kamu menolakku. Lupakan saja kalau ada urusan dan kejar bintang bersama. Grupier macam apa itu klienku? Siapa klienmu? Kamu penjual rumah atau pengamen? Pelanggaran kontrak sementara hanya untuk mengantarnya. Ada ruang untuk apresiasi. Itu tidak berarti apa-apa bagimu, karena kamu sudah melihat terlalu banyak suite. Aku. Kamu kembali. Meskipun kebaikanku. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya membuatnya marah, tapi kurasa dia akan segera pergi. Aku mengajaknya makan malam. Ini semacam perdamaian. Sisa hari ini adalah Tai Ping Ping. Mari kita lewati saja. Hasilnya tak terduga. Ini adalah pria yang melupakan kepentingannya demi teman-temannya. Aku sedang mengejar bintang. Menghilang begitu saja. Pertama, meskipun aku tidak tahu pagi kemarin apa yang terjadi dengan keluargamu, tapi aku mungkin bisa membayangkan cara dan sikap Tante Ye berbicara. Kamu terbiasa dikagumi. Jadi kamu tidak tahu perasaan diremehkan. Menurut kebenaran secara umum, setelah menikah, siapapun yang mengantar seseorang pulang untuk bertemu orang tua mereka, pihak lain seharusnya ada di sana. Tidak ada masalah dengan itu. Tapi kita tidak. Tidak ada yang salah dengan kamu menjadi pasangan palsu. Tapi ibumu tidak tahu. Menantu ibumu Shuk. Kamu kembali tepat waktu.
Kamu kembali tepat waktu. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu penjualan medali emas? Apa maksudmu ini? Meneer. Apa yang kulakukan sekarang? Hampir semuanya sudah diserahkan pada mereka. Beberapa hari lagi kita akan resmi pergi. Tolong bantu aku. Bantu seluruh timmu. Nona Wan itu hanya merah. Dia ingin melihat properti kita. Itu iklan langsung. Komisi ganda. Bagaimana dengan itu? Meneer, aku punya permintaan. Jika aku menjual rumahnya, aku dapat potongan tidak? Tapi kamu beri mereka hadiah uang. Mengenai struktur spasial rumah itu. Ayo lakukan. Nanti akan kutunjukkan padanya kebutuhan pelanggan. Pembubaran? Halo kamu Nona Wan, aku asistennya. Nona Wan dia adalah. Aku hanya akan menontonnya untuknya. Dia tidak melihat. Tunjukkan jalannya. Baiklah, silakan. Silakan lewat sini. Ini ruang tamu. Struktur rumahnya sangat stabil. Kalau rumah biasa, sangat bagus untuk keturunan. Aku ingin tahu apa yang Nona Wan katakan. Keindahan rumah ini adalah pola yang bagus dan kualitas tinggi. Dan ada ruang apresiasi yang sangat kuat. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Aku akan menontonnya sendiri. Apa yang bagus dari rumah ini? Ada kawat berduri di sekelilingnya. Strukturnya juga tidak begitu bagus. Ayo cari yang lain. Benarkah? Tidak. Tunggu sebentar. Biarkan saya bicara dengannya. Maaf? Nona Wan ini skung. Saya akan bicara dengan Anda dalam 2 menit. Mengenai struktur spasial rumah ini. Ada ruang untuk apresiasi. Ini tidak berarti apa-apa bagi Anda, karena Anda sudah melihat terlalu banyak suite. Berdiri di sana. Meneer. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak bisa di sini. Saya tidak bisa hanya depresi sebentar. Nona Wan juga tidak akan membeli rumahnya. Kami juga kehilangan penghasilan bulan ini. Kalian baik-baik saja, saya tidak bisa. Saya sedang memikirkan di mana untuk mati sekarang. Ayo Meneer. Atau kita akan mencari solusi. Saya akan mencari Nona Wan lagi. Anda tidak menemukan cukup. Siapa ini? Ini saya. Halo. Tidak masalah. Saya akan membuat kontrak ulang segera. Ini penampilan Anda. Baiklah. Selamat tinggal. Baiklah Anda. Nona Wan bilang Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Rumahnya masih sama. Namun beberapa ketentuan harus direvisi. Dan struktur internal ini perlu dikerjakan ulang. Apakah Anda belajar desain interior? Anda harus menindaklanjuti ini. Meneer. Karena Nona Wan sudah memutuskan untuk membelinya. Misi saya selesai. Tidak. Saya tidak bilang tidak mau. Prosedur saya untuk pergi ke luar negeri nanti. Ada terlalu banyak yang harus ditangani. Saya sangat takut penundaan penandatanganan kontrak. Atau Anda akan membiarkan rekan kerja Anda yang lain menanganinya. Tidak apa-apa. Beta. Ikuti. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Berikan dia beberapa petunjuk. Oke. Isi sampai penuh. Manajernya berjalan pelan-pelan. Lari cepat bodoh. Bukan aku. Kamu senang. Pikirkan cara untuk berterima kasih padaku. Ya kaya.
Tidak, aku tidak kenal kliennya. Bagaimana kalau Bear Beckoning? Uang hadiahnya habis semua. Tidak, kamu harus bantu aku. Ayo masuk. Taruh barangmu di sini. Baiklah, bagus. Kita hampir sampai. Oke, taruh di sini. Ikut aku, ayo. Datang kerja bawa beberapa kotak. Ini alat kebersihan. Kamu yang bersihkan lantai bawah. Sofa ini, lantai ini. Kamu bersihkan semuanya. Meja dan tempat ini sudah dilap. Aku akan naik dan bersihkan kamar itu. Ada apa? Telepon saja aku. Yang itu, berhenti bicara dan mulai kerja. Pemiliknya akan segera kembali. Mr. Sun ingin kamu bertemu Rabu depan. Ada juga proyek grup Guangsha, dan semuanya berjalan sangat baik. Lihatlah ini. Datang kerja begitu pagi. Lagi pula pernikahannya sudah selesai. Kalau begitu kamu keluar dulu. Aku akan laporkan sesuatu ke Mr. Ya. Kamu tidak perlu melapor. Aku tenang denganmu. Kalau pernikahannya tidak ada si tua itu. Sempurna. Bagian terbaik dari pernikahan. Masih tamu VIP MU. Aku bilang Hui Fang Tao Hua juga sudah menikah. Mungkin kamu harus memikirkannya. Segera setelah kamu bicara aku ingat. Aku punya banyak urusan belum selesai di rumah. Lupakan saja. Aku harus kembali. Semua tentang perusahaan bergantung padamu. Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Bibi Zhang? Datang-datang. Siapa pria ini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih makan di sini? Ayo, ayo, ayo. Bukan. Berdiri. Seharusnya aku sudah selesai, aku sudah melakukannya. Kamu bilang aku datang jauh-jauh, kamu bilang. Aku harus makan di tempat ini. Ya? Kamu di sini untuk bekerja. Apalagi yang kamu makan? Kamu? Siapa yang akan melakukan pekerjaannya? Kamu tidak memberitahuku siapa itu. Ini adalah nyonya rumah kita. Kamu diam saja. Tunggu sebentar. Kamu adalah nyonya rumah. Kamu adalah pengasuh anak. Setengah hari aku membiarkan pengasuh anak mengaturku. Setengah hari bekerja naik turun tangga. Lihat, aku membersihkan semuanya dalam dan luar. Apa yang kamu lakukan? Kamu malu melakukan beberapa pekerjaan. Ketika kamu tidak di sini, aku melakukannya naik turun tangga. Kamu bekerja sebagai pengasuh anak dan kamu tidak. Kamu bikin penggaja enak. Baiklah, baiklah, kalian berdua berhenti bertengkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku bukan pengasuh anak. Anakku tinggal di sini. Aku menyuruhmu pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Bukan. Kamu tidak bisa memanggil polisi. Kami pergi. Aku tidak tahu mengapa mereka begitu tidak masuk. Anak siapa yang kamu cari? Siapa anakmu? Jalan. Jika kamu tidak pergi, kamu masuk tanpa izin. Jangan jadi pendukung. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, ayo pergi. Apa? Ini. Kukira itu pekerja rumah tangga. Ternyata keributan. Bagaimana cara kamu bicara? Ini. Berhenti semua kebisingan. Berhenti semua kebisingan, katakan apa yang perlu kamu ketahui. Nenek tua ini, aku tidak peduli jika kamu mengambil sampah dan mengantar orang. Masih menjual sayuran di tempat yang salah. Lihat usiamu. Kurasa sudah penuh dengan anak dan cucu. Aku menghormati bahwa kamu adalah orang tua. Tapi kamu bilang kamu tidak di rumah dan bersenang-senang. Datang ke rumah kami dan membuat masalah. Itu kesalahanmu. Apa yang salah denganku? Aku bisa memberitahumu dengan cara yang bertanggung jawab. Apa yang kamu sebut itu disebut masuk secara paksa. Itu ilegal. Karena aku mencintai yang tua dan yang muda. Kamu berjalan perlahan tanpa mengantarku. Bunga keramik. Aku tidak menyangka kamu terlihat begitu kecil dan lembut. Itu mulut yang cukup bagus. Oke. Bagaimana kamu tahu namaku Tao Hua? Tentu saja aku tahu namamu Tao Hua.
Kita masih berbicara di telepon. Aku berbicara denganmu di telepon. Aku ibumu. Kamu ibuku. Lihat baik-baik. Itu ibuku. Kamu bilang penampilan ini. Aku akan khawatir untukmu jika menyentuh porselen. Aku tidak terlihat sepertimu. Aku tidak marah tentang apa yang kamu katakan hari ini. Menjadi gadis dengan mulut kecil berarti tajam. Dengan cara ini kita tidak akan menderita kerugian di masyarakat. Jangan memberitahunya terlalu banyak. Bibi Zhang menariknya keluar. Besan? Siapa Besan denganmu? Aku adalah ibu mertuanya. Aku tidak punya istri. Ibu mertua. Aku ibu Shu. Mama aku pulang. Mama Syukur ada di sini. Mama aku akan ganti. Skung. Kita punya tamu. Kita punya tamu atau tidak? Mama ngapain kamu di sini? Dan inilah aku. Kalian berdua kebetulan adalah saudara. Ada apa? Anak nakal menikahi menantu lupa mama ya? Tidak. Mama sangat manis dan kamu. Si Syukur kembali tepat waktu. Ada kesalahpahaman. Tante itu sangat menyesal. Kamu bilang akan datang tanpa bilang-bilang. Kukira kamu datang untuk membuat masalah. Kamu dengar nak? Kamu memanggil mama orang lain sebagai mama. Mereka memanggil mamamu sebagai tante. Tidak. Kalian berdua kebetulan adalah saudara. Aku tidak terbiasa. Mertua aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kamu akan datang. Itu sebabnya ada kesalahpahaman. Tidak apa-apa. Si Shu, kamu duduk sebentar dengan mamamu. Aku sedikit pusing, aku akan minum obat. Aku yang ambilkan. Tidak, aku sedang mengambil napas. Mama ngapain kamu bilang kamu di sini? Kukira sudah bilang akan pulang 2 hari lagi. Aku tidak ingin kamu berlarian terlalu lelah. Tepat waktu Papa Gendut datang melihat si Gendut. Aku ikut denganmu. Paman yang juga di sini, dia di mana? Aku tidak bisa melakukan itu. Kita punya kesepakatan. Aku masak, kamu cuci. Apa hubungan kalian? Kami bahkan tidak dekat. Kurasa kami tidak terlibat. Saudaramu pergi begitu dia bertanya. Kami tinggal bersama. Apa itu? Baik dan buruk. Jangan khawatir, kamu tidak mengambil keuntungan dari beta. Mulai sekarang aku keluar, kamu masuk. Tentang apa yang harus dimasak, cuci piring dan sebagainya, aku serahkan padamu. Ayo makan. Jangan bercanda. Tidak ada yang besar-besaran di keluarga ini. Kamu mau aku jaga anakmu? Tidak. Kamu tuan rumah. Tidak ada yang namanya nyonya. Tuan rumah akan membuka pintu. Kamu malas. Apa yang dikatakan lebih baik daripada apa yang dinyanyikan. Siapa itu? Ayah, kenapa kamu di sini? Tidak pulang. Aku? Biarkan aku lihat. Untuk siapa aku akan menjadi nyonya ini? Ayah. Tidak, paman. Kalian berdua kebetulan bersaudara. Apa yang salah? Kalian berdua kebetulan Lihatlah bersaudara. Bagaimana ini bisa di sini. Jangan berteriak, jangan berteriak. Bunga kecil, bagaimana kamu bisa keluar? Bunga-bunga kecil. Kalian berdua saling kenal. Aku sudah tahu semuanya. Apa yang ditakutkan ayam? Kamu datang, kamu rasakan. Aku akan pergi. Ibu-ibu tidak apa-apa. Ayam, tidak ada yang ditakutkan. Paman. Paman, lembutlah paman. Paman dan paman. Ayah, apa yang kamu panggil ayahku untuk? Kenapa kamu memanggilku ayah? Kamu dengarkan aku, kamu dengarkan aku. Maksudku kami hanya bercanda. Bukan kamu santai, paman. Ya ayah, kamu salah paham. Kenapa kamu di sini seperti tahanan? Ini kesalahpahaman. Apa kesalahpahamannya? Kamu nyonya dan kamu salah paham aku. Kenapa kamu memanggil ayahku? Paman ini Syukan. Aku dan Syukur dua sahabat terbaik kami. Sahabat terbaik kami. Aku tidak mungkin benar. Pamanku sedang diskon. Ayah, lepaskan ayah dulu. Ayah, Tischuk dan aku akan memberimu kelonggaran. Aku melihatmu nak. Ada hati pencuri tapi tidak ada nyali pencuri. Baiklah ayah.
Dia sangat memperhatikan aku. Kamu diam. Tidak, aku tidak bisa. Itu cukup. Salah paham akhirnya teratasi. Kegemukan membuat ayahmu tenang. Ada sesuatu di meja paman. Dengan mulut besarmu. Kembali ke dalam. Kamu jalang dan menertawakanmu. Ayah datang dan pergi. Duduklah, duduklah. Kamu tenang. Kamu benar-benar salah paham padaku. Itu yang tidak kita miliki. Aku adalah anak perempuanmu sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dulu juga pernah menjadi menantu pintu terbalik untuk orang lain. Aku bukan menantu rumah itu. Kamu tinggal di rumah. Rumahnya terlalu berlebihan. Seseorang yang menikah tanpa mengundang mertua. Ibu-ibu itu benar. Tidak banyak teman dan kerabat di Beijing. Aku memanggilmu kembali ke sini. Aku pikir itu terlalu merepotkan. Aku akan melakukannya lagi ketika aku pulang ke rumah. Kita semua di rumah tua Shu. Benarkah? Kamu akan jujur padaku. Mengapa kita harus menikah? Aku pikir menikah itu menikah. Tidak ada alasan mengapa itu. Kamu terlahir untukku. Aku tidak tahu tentang kalkulasimu. Jangan bicara tentang menikah.
Kamu bahkan tidak menyebutkannya. Kamu bahkan tidak menunjukkan fotomu padaku. Apa yang terjadi? Bukan ibu kamu tidak tahu, sekarang Beijing adalah kota besar. Tempo hidupnya sangat cepat. Jadi sekarang banyak anak muda. Ada tren populer yang disebut nikah kilat. Apa itu nikah kilat? Itu tentang menikah langsung setelah mereka bertemu, seperti kilat, bahkan tidak sempat bereaksi. Katakanlah, perkawinan itu penting. Kamu tidak bisa bicara seperti bercanda. Anak muda di kota besar sekarang. Setiap hari sibuk seperti anjing untuk bertemu di lautan manusia, untuk bisa saling pandang. Itu semacam takdir, kita perlu menetap. Ada banyak omong kosong yang terjadi. Ini adalah hal serius untukmu. Begitu berantakan. Ibu aku akan memberitahumu ini. Tahu Hua adalah gadis baik. Dia hanya naksir padaku. Atau mungkin anakmu. Jadi itu, dia juga tahu tentang rencana aku ke luar negeri. Tepat sebelum aku pergi ke luar negeri. Rapikan hal ini, bahkan jika aku terikat. Kamu tahu itu. Kulit tebal. Ini urusanmu juga. Pikirkanlah, kamu menikahi seseorang sendiri. Kamu harus baik pada mereka, turun ke bumi dan hidup bersama mereka. Kamu tahu. Aku tahu itu. Itu sebabnya kamu pergi ke luar negeri. Ini 2 tahun dari sekarang. Kenapa? Ini tidak ada hubungannya dengan pergi ke luar negeri. Apa kenapa? Aku sudah menikah selama bertahun-tahun. Apakah ada hal seperti itu? Ibu kamu tidak tahu lalu lintasnya sangat nyaman. Aku akan pergi, aku akan kembali. Apa yang nyaman dan tidak nyaman? Bahkan jika itu nyaman, pergi saja. Bu ini benar-benar tidak mempengaruhi pergi ke luar negeri. Aku lelah setelah hari yang sibuk hari ini. Aku tidur. Bantalnya terlalu lembut. Baiklah, kamu istirahat yang baik. Suara apa itu? Sangat keras. Kamu periksa. Mungkin ibuku sedang memotong sayuran. Dia memotong sayuran di sini. Aku akan memeriksanya. Bu, kamu sedang apa? Bangun. Membuat pangsit. Makan pangsit untuk sarapan. Dari mana kamu mendapatkan papan kayu itu? Aku membawanya dari rumah. Ini bagus. Kamu sedang apa di sini? Kamu juga bangun. Kamu tamu di rumah kami. Kamu tidak perlu memasak. Tidak apa-apa. Bungkus saja jika kamu mau, Bu. Tapi jangan dipotong-potong. Ibuku punya tekanan darah tinggi. Takut mengganggu istirahat. Sok belikan ibu papan pemotong. Bu, kita pergi dulu. Tidur lagi. Baiklah, potong saja. Tidur lagi. Suaranya sangat keras sampai ya Tuhan. Jam berapa seluruh keluarga tidur sebelum bangun? Hari ini sangat cerah. Aku tidak melihat siapapun di sini menyiapkan sarapan. Aku hanya ingin membuatkanmu pangsit. Baiklah, potong saja. Bu, mereka belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Aku pikir itu pembongkaran rumah. Wanginya enak. Benarkah? Aku selalu merindukan pangsit yang kamu buat untukku. Ya, kurasa begitu. Kamu lihat itu, bahan mie ini. Aku membawanya semua dari rumah. Rasa asli. Jangan bawa terlalu banyak barang lain kali. Ini akan memberatkan. Aku mau. Datang sini, bantu aku dengan ini. Oke. Lagi? Kalau begitu aku akan ambil lagi. Kebetulan Suk bawa aku beberapa pangsit. Kamu mau berapa? 5, 6, 7, 8. Kamu nggak pernah tahu apa yang kamu ucapkan. Seperti apa kelihatannya? Mama, kamu mau lagi? Nggak lagi. Aku sudah selesai. Santai aja. Kamu siap makan. Pangsitnya enak. Enak. Makan lagi beberapa. Mamamu nggak senang lagi. Nggak. Dia cuma terbiasa jadi pemimpin. Kalian semua ngambek sama orang. Tanah yang luas banget. Nggak mudah buat dia seorang wanita untuk mempertahankan.
Aku nggak terlalu ganggu mereka di sini. Nggak, Beneran? kami senang banget kamu di sini. Beneran? Mama mungkin nggak. Aku ajak kamu jalan-jalan hari ini. Kamu mau pergi sama mamaku? Iya? Kamu nggak ada formalitas buat keluar negeri. Maksud kamu apa? Gak seru banget? Gak usah dengerin dia. Aku mau kerja di perusahaan. Nak, aku bilang itu sama kamu semalam. Nggak usah terlalu dipikirin. Aku tahu. Jangan berani-berani gendong aku. Hancur kamu. Kalau dia nakal sama kamu setelah tahu Hua, langsung bilang ke aku pelindung kamu. Oke, Kamu mau bawa mama aku kemana? cuma jalan-jalan aja. Aku benar-benar tidak butuh perusahaanku. Kamu pergi bilang ke si gendut untuk mengaku. Nona Wan, kita perempuan-perempuan pergi belanja. Mau ngapain sama kamu? Remaja ini. Kamu agak mencurigakan dengan tatapan itu. Aku tidak meragukan hidup. Aku hanya bertanya-tanya apakah kamu punya kepribadian ganda. Mama, apakah kamu baru saja melihat kalau dia memukulku? Dia meninju wajahku. Kamu pasti mengganggu lagi. Tidak, dia memukul anakmu. Aku juga akan memukulmu. Kalau kamu macam-macam sama orang, kamu tidak bisa dipukul. Tahu Hua, abaikan dia. Ayo pergi. Ayo pergi. Mama kencangkan sabuk pengamanmu. Jalan pelan-pelan. Aku pergi belanja. Lihat, tempat ini kotor. Aku sudah menyalakan filternya. Udara di dalam mobil sekarang baik-baik saja. Apa itu filter bersih? Kamu lihat, pemantauan kualitas udara di dalam dan di luar kendaraan secara real-time. Pastikan setiap napas yang kamu hirup di dalam mobil, semuanya udara segar. Sangat canggih. Mama, mungkin aku akan mengajakmu ke mall. Itu baik. Jalan. Jalan, aku tidak akan kembali. Kamu ikut denganku. Ayah, aku tidak pergi. Nona Wan, dengarkan aku. Kakak. Kakak, kamu bantu aku. Jangan khawatir si gendut. Aku akan berada di pihakmu. Paman. Fatya sudah lama bermain di Beijing. Kurasa sudah waktunya untuk pulang. Dengar. Kakakmu Suker benar. Aku? Kamu ikut aku kembali. Kamu gadis kecil, ikut aku. Aku tidak akan kembali. Kamu. Apa yang kamu lakukan di sini kalau tidak pergi? Aku tidak melakukan apa-apa. Apa kamu mau melakukan sesuatu? Kamu bahkan tidak bisa tinggal di sini lagi. Kamu ikut aku. Aku. Kamu sudah selesai dengan apa yang harus kamu lakukan. Tidak ada lagi yang harus dilakukan. Dengarkan kakakmu Suker. Itu dia. Lihat. Apa yang kamu lakukan pada pamanmu. Beijing sangat dekat. Kembali lain kali kalau mau main. Ya, datang lagi. Aku tidak bisa kembali. Aku punya pacar di Beijing. Kamu anak laki-laki. Cayak. Kurasa aku benar waktu itu. Aku agen kriminal dan kamu tidak mau membodohiku. Tidak ada paman. Ya, itu dia. Ayah kamu baru saja mendengar sendiri. Jangan dibuat-buat seperti itu kamu. Aku tidak akan mengatakannya sekarang. Aku akan pulang kalau tidak mengatakan apa-apa. Kamu menghadap bulan tadi malam. Bukan begitu caranya terhadapku. Aku tidak berpikir kamu mundur. Aku juga tertarik pada bulan. Aku tidak. Baiklah, Beta. Aku menganggapmu sebagai saudaraku. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Kamu mengkhianatiku dengan adikku. Keluar. Kamu jelaskan padaku. Tidak. Ayo kamu. Keluar. Kamu gadis kecil. Kamu punya pacar dalam beberapa hari. Dan aku mencarinya. Orang yang tidak bisa diandalkan. Kamu mencoba membunuhku. Ayah, aku tidak melakukannya untuknya. Aku masih memiliki kontrak pekerjaan. Aku tidak bisa begitu saja pergi. Kontrak. Sementara kamu masih muda. Mereka terlihat bagus dalam apapun. Kamu bilang tubuh kecilmu. Apapun yang terlihat bagus, apapun yang bisa kamu pakai. Kamu tidak akan seumuranku. Apa yang terjadi? Ibu tidak berpikir kamu bisa berjalan terlalu jauh. Kupikir aku telah kehilanganmu. Bagaimana mungkin?
Aku akan mengajakmu berbelanja. Ternyata ini perubahan besar untuk diriku sendiri. Tidak ada apa-apa. Aku tidak perlu membeli apa. Selain itu, kamu memang terlihat bagus dengan pakaian ini. Hanya saja sedikit mahal. Aku sangat senang ketika kamu bilang itu terlihat bagus. Kemudian aku tidak akan mengajakmu ke mall dan kamu tidak tertarik. Aku akan memeriksa dengan ponselku nanti. Orang tua suka bermain di Beijing. Kamu dijamin akan diajak berkeliling. Tidak akan merepotkan. Jika kamu punya lebih banyak waktu. Mengapa kamu tidak mengajakku ke suatu tempat? Kamu punya tujuan. Baiklah, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Ini sangat menyenangkan. Kakak pohon kamu di sini. Kalian berdua belum bertemu sepanjang hari. Tidak terlalu mesra. Itu tidak benar. Katakan, mertua, melakukan sesuatu pada istri dan anakku. Itu sebaliknya. Tentang istri dan anakmu, bukan seperti kamu tidak tahu. Aku sekarang berubah pikiran. Jujur saja ibuku hidup dengan hidup. Semacam berubah pikiran. Ibuku bilang begitu. Tinggal di rumah mertua itu terbalik. Bukan itu hal itu. Mari kita tidak membicarakan itu. Punya sesuatu untuk kamu komentari. Tunggu. Bagaimana dengan pintu terbalik? Bagaimana dengan pintu terbalik? Seseorang tidak. Apakah ada seseorang? Mencari seseorang. Ini bukan untukku. Tidak ada napas keluar dari satu. Bukan ayah gemunya lagi. Jalan-jalan. Aku yang bernapas. Siapa kamu? Tidak, bukan itu yang kumaksud. Namaku Shu. Apa yang kamu lakukan mencari pria itu di pintu? Aku memujinya. Kamu lihat. Keluarga Shu tua sangat menjanjikan. Dengan pintu terbalik. Tidak malu ini, tidak malu. Aku tidak suka mendengarnya. Kenapa dia tidak baik? Bagaimana dia bisa menjadi aib bagi keluarga Shu tua? Jangan salah paham tentang ini. Kamu mencari sesuatu. Aku mencari sesuatu, ada apa? Dia menemukan rumah seperti itu. Tidak, kamu tidak. Jangan menggonggong dulu. Jenis keluarga apa? Kaya baru. Ulangi. Apa yang terjadi dengan orang kaya baru? Aku tidak akan melihat lengan dan kakimu yang tua. Aku akan memotong untukmu sekarang. Lihat kamu. Terlihat seperti kacang kering. Jika kamu menyentuhku. Pembuatan grafik. Ayo. Datang dan pergi. Ayo. Berhenti. Ayah ini adalah guruku tahu. Ini ayahku sendiri. Apa yang ayahmu lakukan tidak benar. Jangan ikut campur. Tahu tua ini. Ibu. Mungkin aku akan menunjukkanmu di tempat lain. Gang ini tidak terkenal dan tidak memiliki tempat wisata. Anda tidak perlu mahal di mana saja. Anda tidak perlu menghemat uang untuk saya datang ke gang ini. Ini bukan hanya tentang menghemat uang. Kenapa? Tempat ini selalu saya inginkan untuk berada di sini. Lihat itu. Ketika ayahnya masih muda. Gambar ini diambil di sini. Ini adalah tempat ayah Syuk dulu tinggal. Lihat, selama bertahun-tahun, saya tidak mendapat kesempatan untuk berada di sini. Sekarang semua teman dan kerabat telah pindah. Lihat, saya tidak kenal siapapun. Maaf, saya tidak tahu. Lalu ayahnya berasal dari Beijing. Saya tidak bisa kembali. Ayahnya adalah pemuda terpelajar di Beijing.
Hari ini sangat panas untuk menurunkan amarahmu. Ayo datang dan pergi. Cicipi ini. Ini adalah teh tersembunyi terbaik di toko kami. Menghilangkan panas, mengurangi amarah, menurunkan tekanan darah dan lemak darah. Jangan marah, jangan marah. Minum teh dulu, minum teh. Kita bicara nanti. Teh ini memiliki rasa yang enak. Buang-buang kata. Tidak ada teh jelek di toko ini. Saya ingin satu cangkir lagi, untuk menurunkan tekanan darah saya. Oke. Anda tahu teh. Tidak ada hobi lain dalam hidup ini. Itu saja. Berhenti berputar-putar dengan saya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Halo. Dia tidak benar-benar akan melakukan itu. Itu adalah formalitas untuk meninggalkan negara. Saya tidak tahu. Segera setelah dia menikah, dia akan sibuk pergi ke luar negeri. Anda biarkan saja dia.
maka saya tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa memiliki undangannya, KTP-nya, paspornya. Sembunyikan semuanya. Halo. Kapan Anda akan menelepon uang proyek? Apa yang Anda katakan dengan nomor yang salah? Apa yang Anda bicarakan? Siapa itu? Tahu itu aku. Sudah dikatakan itu nomor yang salah. Akhir-akhir ini ada berbagai macam telepon. Ini juga akan menjawab telepon. Cukup canggih. Sial. Dia mematikan teleponku. Bukan aku. Nona Wan, ini semua salahku. Jangan ragu untuk meminta apapun yang kamu inginkan. Baiklah, aku hanya ingin menunjukkan ketulusanku. Karena itu adalah orang yang membuat kesalahan, Wei. Kamu yang datang untuk meminta maaf. Nona Wan, dengarkan aku. Karena dia adalah sahabat terbaikku. Ya, aku tahu. Terlambat adalah kesalahan besar di industri kita. Aku sangat benci perilaku seperti ini. Tapi kamu dengarkan aku. Itu benar-benar kesalahan beta. Aku tahu betapa sulitnya untukmu. Pasti menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Sangat-sangat tidak sopan. Tapi aku mohon, berikan dia satu kesempatan lagi. Kesempatan milik orang yang bisa mengambilnya. Aku tidak berhak mengambilnya. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk catatannya. Jadi aku sudah menghafal semua skrip bahasa Inggrisku. Sangat hebat. Kamu bisa melakukan itu dengan menjual rumah. Kenapa aku tidak bisa melakukan itu? Tapi urusan beli rumah, aku masih harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku ada hal yang harus dilakukan. Takut terlambat. Aku pergi. Nona Wan. Aku berharap kamu memenangkan hadiah besar internasional kali ini. Ayah kamu tidak bisa menggunakan air seperti ini. Ayah ini sudah minum teh seumur hidupnya. Tidak tahu air apa yang harus digunakan. Aku lebih tahu ini daripada kamu. Ini semua tentang menyembunyikan teh. Kamu tidak bisa menggunakan air panas ini. Ban. Kamu lebih baik dariku, oke? Lihat kamu. Aku seharusnya memberimu julukan. Jangan menangis sedih. Gadis, kamu tidak besar, kamu kecil. Ayahku memukul seseorang dan ayahku akan memukul seseorang lagi. Jangan marah padaku. Buatkan ayah secangkir teh. Oke. Tolong tunggu. Ibu jangan sibuk. Bibi Xiang akan melakukannya nanti. Tidak apa-apa, aku sedang santai. Selain itu, Syuker suka masakanku. Bolehkah aku membantumu? Tidak. Akan ada banyak hari saat kamu mencuci pakaian dan memasak. Aku tidak tahu apa yang biasanya dimasak ibumu. Jangan menyerah pada apa yang telah kubuat. Aku tidak makan masakan ibuku. Taohua adalah aku dan ibumu yang melakukan pekerjaan besar. Dia tidak perlu menyentuh cuka. Kamu bantu aku mencicipi supnya. Lihat bagaimana rasanya. Yang ini. Itu panas. Gadis bodohku, kamu tidak bisa minum sampai meniupnya. Tidak apa-apa. Itu enak. Tidak apa-apa. Itu enak. Minum lagi. Ya. Terima kasih, Syuker. Angkat. Apa yang salah dengan pohon? Bukan Taohua dan Shu. Berjalan di jalan. Syuker meneleponku diam-diam. Bagaimana cara menelepon dan menyelinap? Apa yang terjadi?
Ini bukan Tao Hua dengan Ibu Shuk. Pergi ke mall dan kemudian ke Tiananmen. Itu sangat buruk. Aku tidak lelah setelah berjalan seharian. Bukankah itu hal yang baik? Itu hal yang baik. Ini bukan syukur melihat Tao Hua senang. Baru saja memberitahunya tentang kita kembali bersama. Kamu tidak bisa mengatakan padaku bahwa Shuk adalah pemalas. Mari kita bicarakan itu, cerita yang berbeda. Apa yang Skung katakan? Itu yang dia bilang. Dia bilang, antara suami dan istri itu takdir. Antara orang tua dan anak itu kehendak lanjut. Kamu punya hak memilih pasangan hidupmu. Tapi kamu tidak punya hak memilih orang tuamu. Bukan. Ini bukan masalah baru. Dia punya kalimat yang sangat penting. Dia bilang, setiap dari kita akan menua. Akan menjadi yatim piatu beruban. Yatim piatu. Dalam hati. Tidak, itu semua omong kosong. Aku sangat bingung ini. Kalau aku akan langsung bilang padanya. Telepon saja ayahmu. Atau aku akan memukulmu. Peng. Siapa yang mau merokok? Siapa yang mau merokok? Kamu tidak mengerti. Putriku akan mengerti. Tao Hua meneleponmu. Telepon apa? Kenapa buru-buru? Selama ini, kamu harus biarkan putriku terbiasa. Baiklah, luangkan waktu untuk terbiasa. Aku tidak bilang padamu. Aku pergi kerja setiap hari. Mimpi memakai setengah Beijing. Hanya ayahmu yang cerewet. Kapan pulang? Hampir-hampir. Kamu bisa tenang. Hanya 2 hari. Hari ini aku membuat 2 teko teh untuk ayahku. Dia sudah merasa, aku benar-benar ingin tinggal di sini. Ditambah hari ini Tuan tahu, ayahku dan aku sudah menjadi teman baik. Mungkin 2 hari lagi. Baiklah kalau begitu. Aku akan diet aku. Kami menyebut ini kegelapan sebelum fajar. Jangan khawatir. Nyaman. Nyaman dan nyaman. Sakit banget. Dan itu membunuhmu. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Kamu sudah melihatnya, bro. Keluarga kamu punya bakat. Biarkan dia mencobanya. Sekarang anak ini termasuk jenis itu. Menarik, tidak mau berjalan dengan sifat keras kepala seperti keledai. Semakin kamu tidak membiarkannya melakukannya, semakin dia ingin. Biarkan saja dia pergi. Sudah selesai. Tidak, aku sudah belajar. Jangan bilang padaku. Ada sesuatu di dalamnya. Datang ke sini, datang ke sini. Aku akan mencubitmu lagi. Aku berlutut. Berlututlah. Berlututlah. Oke. Ayo. Aku bilang, kamu sudah membawa anak perempuanmu seperti ini selama bertahun-tahun. Bro. Aku satu-satunya yang bisa mengatakannya. Aku tidak takut bercanda. Ketika keluarga kami masih di sekolah dasar, ibunya menceraikan aku. Di hati anak perempuanku, aku yakin dia membenci ini. Lebih baik punya ayah daripada tidak. Kamu juga tidak bisa mengatakan itu. Katakan padaku kita melakukannya untuk anak-anak. Juduk, istirahatlah, istirahatlah. Kamu bilang kita melakukannya untuk anak-anak. Apa yang tidak bisa dimakan, apa yang tidak bisa dirasakan, apa yang tidak bisa dirasakan. Kakak tua mengatakan satu kata kebenaran. Kamu dan anak gemuk. Ayahmu dan anak perempuanmu sangat dekat. Aku sangat iri. Jangan menghina aku ketika aku mengatakan Shue. Anak itu jelas dimanja olehku. Kamu bilang kali ini. Oke, kita tidak membicarakan itu. Ada anak-anak di sini. Aku dalam hutang yang tidak bisa aku bayar. Menurutmu tidak begitu? Jangan banyak bicara dan baliklah. Shue saudaramu, aku harus membujukmu. Sudah 20 tahun sejak putrimu. Masa lalu adalah masa lalu. Lalu kamu akan memperlakukannya seperti ini. Ambil langkah dan lihatlah. Datang dan pergi dan minum. Itu lebih baik. Jauh lebih nyaman. Lebih baik minum anggur dan hidup dengan darah.
Mertua kamu duduk seperti ini setiap hari. Terlalu banyak waktu. Ayo keluar dan menari di alun-alun. Sangat menyenangkan. Aku terbiasa berada di dalam ruangan. Mari kita bicarakan tentang hal mertua ini. Katakanlah, aku sudah lama di sini. Aku ingin mengundang semua orang untuk makan bersama. Kamu seharusnya diundang olehku. Kamu tidak perlu bertanya kepada siapapun. Aku yang bayar, aku yang bayar. Itu yang kupikirkan. Semua orang makan bersama. Bawa mertua. Bagaimana menurutmu? Minta dia melakukan sesuatu. Kamu lihat, ini hal yang besar. Semua orang makan bersama dengan meriah. Mertua harus menunjukkan wajahnya. Dia sibuk, tidak ada waktu. Bukan aku, baiklah, aku akan mengurusnya. Aku meminta sekretariku untuk memesan restoran. Aku akan memberitahu kamu ketika sudah dipesan. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang terjadi di perusahaanku. Aku pergi bekerja. Apakah mertua diundang atau tidak? Aku harus pergi. Bagaimana jika mereka tidak berbicara padaku? Lalu carilah cara untuk menyelesaikannya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan baik. Apa yang harus kulakukan jika aku menyinggung seseorang? Lalu carilah cara untuk dimaafkan. Bagaimana jika aku? Kamu tidak perlu terkejut. Pria tua besar ini diam saja. Aku tidak bosan. Aku biasanya yang urus dokumen. Aku nggak tangani klien ini. Bukannya kamu sendiri yang nyari masalah. Aku udah ngelakuin semua hal baik buat kamu. Senyum yang harusnya ada udah aku bantu kasih. Aku bakal ganggu kamu sebentar lagi buat ngemil. Sedikit bertanggung jawab, sedikit memaksa. Jangan bikin salah terus-terusan. Biar aku yang bersihin pantat kamu. Untungnya kamu cuma tameng berlemak. Kalau kamu beneran pacarnya. Selesai sudah. Bukan kamu, tapi kamu bukan. Cuma kontrak aja. Kita bisa ngapain? Siapa sih yang dicari bapak tua itu? Beberapa kali. Ia di bawah matahari. Aku nggak takut kena heatstroke. Udah gitu aja. Itu jalan-jalan. Suatu hari nanti, kita semua bakal jadi yatim piatu beruban. Kamu. Kebetulan banget. Aku nggak sengaja ngecutin telepon kamu kemarin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Telepon bapak. Cuma mau ngegantungin buat anakku. Ngegantungin apa aja terserah kamu. Panas masuk aja. Jangan-jangan, aku nggak perlu. Aku cuma lewat aja. Kamu bisa datang ke aku kapan aja. Atau kamu bisa telepon aku kapan aja. Tahu itu aku. Sini. Oke. Iya, cepet banget. Jangan berterima kasih sama aku sebagai guru. Aku yang berterima kasih sama yang kamu lakuin. Pertama-tama kendo itu kamu emang jago.
Tapi apa yang mau aku bilang ke kamu? Kamu pasti nggak sebagus aku. Pernah nggak kamu dicuekin sama belasan orang? Kamu masih sempat 1 lawan 1. Gimana kamu tahu aku nggak pernah coba? Tidak, aku tidak miskin denganmu. Ayo kita mulai urusan. Aku sudah lihat hasil akhirmu. Bagaimana dengan itu? Apa itu baik-baik saja? Itu namanya ilmu pengetahuan. Kalau tidak, tubuhku akan lemah dan istanaku akan dingin. Semuanya tentang kamu. Itu juga bisa mempengaruhi kehamilan dan kelahiran anak. Ini terlalu awal. Apa tidak dengar orang tua menghadapi kerugian? Aku contohnya. Ketika aku seusiamu, dia tidak mau dengar siapapun. Semakin panas semakin aku pakai air dingin. Bagaimana akhirnya?
Dia kena migrain. Sudah terlambat untuk menyesal. Minum air hangat untuk menghilangkan panas. Aku benar-benar ingin makan yang dingin. Nanti aku minum yang dingin. Terima kasih, Ibu. Mereka masih muda dan semuanya bersemangat. Tidak seperti kita yang memperhatikan ketenangan alami. Itu hanya, aku akan bawa ini ke dapur. Kamu taruh itu di sana. Taruh ini di sana. Bang? Aku belum pernah melihatmu mendengar dengan baik. Kupikir kamu sudah bosan dinasihati. Itu tergantung pada nasihat apa. Setidaknya ibuku tidak terlalu banyak menasihatiku. Kak, kamu bantu aku bicara dengan ayahku. Dia akan mendengarkanmu. Kamu mengagumiku. Kamu hampir jadi pelayan bersamaku. Aku senang ayahmu tidak mematahkan kakiku. Itu karena aku tinggal di Beijing. Aku tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu harus tinggal di Beijing? Karena Beijing sangat bagus. Kamu bilang aku harus pergi kemana? Beijing adalah ibu kota, pusat politik dan budaya. Itu kota besar. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu penting bagiku. Jika aku tinggal di Beijing, aku akan. Dan seterusnya. Dua kata tentang hidup. Tergantung untuk siapa itu. Hidup seperti yang aku pahami. Sekarang kita hanya bisa bilang kita hidup. Maksudmu apa? Lihat kakakmu. Sudah hampir 10 tahun sejak lulus. Setiap hari kerja keras, bangun pagi dan pulang malam. Rasio gaji lebih rendah dari lebih tinggi dari lebih rendah dari lebih tinggi. Tapi sampai sekarang, masih belum punya apa-apa. Itu bukan karena semua uang yang kamu hasilkan untuk mengobati bibiku. Aku kasih tahu sesuatu. Bahkan dengan semua uang yang kamu bayar untuk perawatan bibimu, setiap sennya masuk ke aku. 10 tahun sampai sekarang. Aku hanya bisa beli rumah di luar ring road kelima. Kamu hanya bisa bayar uang muka. Aku harus bayar cicilan ini selama 10 tahun lagi. Belum punya hukou Beijing, anak-anak sekolah. Aku belum tahu harus ngapain. Aku belum terlalu mikirin itu. Kamu masih muda. Gak perlu mikirin itu. Kalau gitu aku kasih tahu kamu sekarang. Kamu kerja di kedai teh tray. Cuma beberapa ribu dolar sebulan. Kamu bayar sewa, bayar listrik. Ada juga makanan. Kamu cewek. Pasti harus dandan. Beli baju cantik atau kosmetik atau apa gitu. Cukup nggak? Nggak ada yang lain. Cuma sewa aja. Udah habisin 2/3 gaji kamu. Cuma cukup untuk tinggal di salah satu bangunan jelekku. Aku nggak punya uang sekarang. Tapi aku nggak bisa jadi pelayan selamanya. Aku akan dapat banyak uang kalau ganti kerja nanti. Mudah banget buat kamu cari kerja. Ada berapa universitas di Beijing? Ada berapa universitas terkenal kelas 1? Dan berapa banyak lulusan setiap tahun? Berapa banyak yang bisa dapat kerja? Apalagi kamu lulusan diploma. Nggak baru. Bagaimana kamu berkelahi dengan orang lain? Kamu persis seperti ayahku. Aku belum terjun ke lapangan. Kamu akan menyiram air dingin padaku. Aku tidak menyiram air dingin padamu. Aku ingin kamu tahu, hidup di Beijing tidak semudah itu. Mungkin kamu sudah menghabiskan setengah hidupmu untuk mencoba. Kamu baru menyadarinya di akhir. Aku masih di tempat yang sama. Pada saat itu kamu sudah tua. Bagaimana jika kamu ingin pulang? Kamu selalu bilang tidak punya apa-apa di Beijing. Tapi menurutku, kamu punya pekerjaan dan teman di Beijing. Dan ada juga tujuan-tujuan. Bahkan cinta sudah muncul. Aku tidak punya cinta. Kak Tau Hua. Oke, jangan bilang begitu. Aku sudah memberitahumu banyak hal. Aku hanya ingin kamu tahu. Tidak mudah hidup di Beijing. Kamu harus memikirkan apakah itu perlu membuat dirimu tetap tinggal di tempat ini. Karena begitu kejamnya. Lalu mengapa kamu tetap tinggal?